Laga timnas kontra timnas Lebanon berjalan sengit sejak awal laga, dimulai di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pelatih timnas Lebanon mengaku kagum dengan kekuatan skuad Garuda yang saat ini berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Perubahan taktik Patrick Kluivert di saat melawan timnas Taiwan dan juga Lebanon kini menarik perhatian. Erick Thohir langsung respon begini soal permainan timnas di jeda FIFA Matchday ini. Media Lebanon mendadak sebut skuad Garuda adalah tim didikan Belanda yang baru bersuat timnya di Surabaya. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Era warisan taktik Coach Shin Tae-yong di timnas Indonesia sepertinya telah resmi berakhir. Setelah berbulan-bulan mempertahankan formasi 3-4-3, bahkan di saat dibantai 0-6 oleh timnas Jepang, Patrick Kluivert akhirnya menunjukkan taringnya, di mana sebuah senjata baru telah ia siapkan dan di laga melawan Lebanon tadi menjadi panggung pembuktian selanjutnya. Ya, sebuah revolusi kecil telah dimulai, di mana untuk pertama kalinya di era Patrick Kluivert timnas, Indonesia tampil dengan formasi 4 back di saat menghancurkan timnas Taiwan di pekan yang lalu. Sang arsitek pun menegaskan bahwa tidak akan ada jalan untuk kembali ke masa lalu. Dalam hal ini, eksperimen itu sudah selesai, di mana formasi baru ini akan menjadi identitas permanen skuad Garuda di bawah arahannya. Dan melawan Lebanon, tentu saja saya tidak ingin mengubah sistem. Saya hanya ingin menyempurnakan sistem, ujar Patrick Kluivert. Ada hal lain yang harus diperbaiki, tetapi seperti yang Anda lihat, eksekusi sistem dan apa yang saya minta dari para pemain bisa benar-benar dieksekusi dengan baik, tegasnya menerangkan. Ya, langkah berani Patrick Kluivert ini ternyata sejalan dengan visi besar PSSI, di mana Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebutkan bahwa laga melawan Lebanon bukan sekedar uji coba biasa, melainkan sebuah simulasi krusial sebelum terjun ke medan perang yang sesungguhnya di putaran keempat nanti. Laga melawan Lebanon yang berasal dari Timur Tengah akan menjadi simulasi timnas Indonesia yang akan melawan tim Arab Saudi dan Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Erick Thohir. Ya, di putaran keempat nanti, timnas Indonesia memang akan menghadapi dua raksasa tim Timur Tengah, yaitu timnas Arab Saudi dan timnas Irak di grup B. Dalam hal ini, ujian melawan Lebanon menjadi tolok ukur yang sempurna untuk melihat sejauh mana senjata baru Patrick Kluivert efektif melawan tim dengan karakter serupa. Ya, sebenarnya simulasi ini seharusnya dimulai dengan laga melawan Kuwait. Namun, karena negara tersebut mendadak mengundurkan diri, maka timnas Taiwan menjadi lawan pengganti yang akhirnya menjadi kelinci percobaan pertama bagi formasi anyar Patrick Kluivert. Dalam formasi 4-2-3-1 ini, maka Patrick Kluivert menempatkan kuartet Rizky Ridho, Jordi Amat, Yaakob Sayuri dan Shane Patinama di lini pertahanan kala itu. Dan hasilnya pesta 6 gol tanpa balas tercipta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga timnas Indonesia kontra timnas Lebanon diketahui sudah selesai digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, di mana laga itu berjalan sengit sejak awal laga dimulai hingga peluit panjang dibunyikan tanda selesainya pertandingan. Dalam hal ini, pelatih timnas Lebanon yaitu Miodrag Radulovic pun mengaku sudah lama mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, kekuatan skuad Garuda saat ini semakin solid karena dihuni oleh perpaduan antara pemain diaspora yang berkarir di Eropa dan pemain lokal yang berkembang di liga domestik. Ya, timnas Lebanon diketahui sudah melawan timnas Indonesia di agenda FIFA Matchday ini. Menjelang pertandingan tadi, Radulovic pun menegaskan bahwa sepak bola Indonesia bukan hal asing baginya, di mana ia pernah menangani sejumlah pemain Montenegro yang kini berkarir di Indonesia, termasuk Ilija Spasojevic, sehingga ia cukup memahami karakter permainan di tanah air. Saya sudah mengikuti perkembangan itu sejak lama, terutama karena saya pernah melatih sejumlah pemain Montenegro yang kini berkarir di Liga Indonesia. Semua itu berdampak positif pada kualitas tim nasional mereka, kata pelatih timnas Lebanon kala itu. Ia lebih lanjut, pelatih berusia 57 tahun tersebut tadinya juga menyoroti kehadiran banyak pemain diaspora di timnas Indonesia. Nama-nama seperti Calvin Verdong, Emil Audero, Jay Itzes, hingga Dean James disebutnya mampu meningkatkan kualitas skuad Garuda secara signifikan.
Namun meski begitu, Radulovic menegaskan bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya bertumpu pada pemain diaspora. Menurutnya, pemain lokal yang tampil di Liga 1 juga berkembang pesat dan menjadi bagian penting dalam membangun tim nasional yang lebih kompetitif. Saya sangat memahami level pemain yang datang dari liga-liga besar tersebut. Tapi saya juga melihat pemain lokal Indonesia punya kualitas bagus karena level liga domestik mereka terus meningkat dari tahun ke tahun, ujar pelatih Lebanon. Ya, laga ini tadi menurutnya diakini akan menjadi ujian berharga bagi kedua tim. Bagi timnas Indonesia, partai uji coba ini penting sebagai persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Sementara itu bagi timnas Lebanon, pertandingan kontra skuad Garuda menjadi bagian dari persiapan menuju laga lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Dalam hal ini, maka tidak heran apabila Radulovic menekankan pentingnya laga ini sebagai sarana mengukur kekuatan sekaligus menjaga konsistensi timnya. Timnas Lebanon diketahui telah dijamu oleh timnas Indonesia di FIFA Matchday edisi saat ini. Namun media asal Lebanon mendadak menyebutkan bahwa skuad Garuda merupakan didikan Belanda. Ya, diketahui dalam beberapa tahun belakangan ini, timnas Indonesia memang gencar melakukan proses naturalisasi pemain keturunan, di mana di dalam skuad yang dipanggil saat ini ada 18 pemain keturunan, dan sebagian besar pemain keturunan itu berasal dari Belanda, di mana sosok pemain seperti J. Itzes, Dean James, Justin Hubner, Calvi Verdonk, Kevin Dix, Miliano Jonathans hingga Marouzi Djilstra merupakan contohnya. Kemudian muncul media Lebanon yaitu Al-Akhbar yang menilai bahwa para pemain Indonesia merupakan didikan Belanda. Lebanon melawan didikan Belanda di wilayah Indonesia, kata judul tulisan Al-Akhbar. Di sana kota yang mencintai sepak bola. Lahirlah ikatan kultur sepak bola dengan Belanda yang menjajah mereka sampai merdeka pada 1945. Saat Belanda disebut kejayaan lahir dan segalanya mungkin di lapangan hijau. Oleh karena itu, Indonesia terhubung kembali dengan Belanda dengan mantan pemain Barcelona dan Belanda, Patrick Kluivert, kini memimpin staf pelatih yang termasuk 14 orang Belanda. Hal paling positif adalah rekrutmen pemain berdarah Indonesia dari Liga Belanda. Belum lagi grup pemain profesional yang ada di level tertinggi Eropa, spesifiknya di Liga Jerman, Italia, Prancis, Inggris, dan tempat lainnya, tulisan media Lebanon tersebut. Ya, timnas Indonesia kontra timnas Lebanon menjadi perjumpaan pertama antara kedua tim, di mana timnas Indonesia menjadikan duel dengan Lebanon sebagai persiapan menatap putaran keempat yang nantinya akan bersaing dengan Arab Saudi dan juga Irak. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.